Shalom, berjumpa kembali dengan saya Jamie Suhadi dalam program Berjalan dalam Kasih Karunia. Hari ini kita akan membahas tema bolehkah berbohong dalam dunia dagang. Saya tertarik dengan hal ini karena ini menjadi masalah yang kontroversial di dalam dunia usaha, dunia dagang terutama, di mana banyak sekali orang yang berpendapat bahwa di dalam dunia dagang, di dalam dunia menjualan, berbohong sedikit-sedikit itu boleh. Bahkan ada istilah, kalau berdagang nggak bohong, itu bodoh. Ya, itu bodoh. Bahkan dikatakan, bagaimana bisa untung kalau jualan nggak berbohong? Ya. Bagaimana menurut saudara? Terutama hari ini saya ingin membahasnya dari dua sudut, ya, dari dua sudut, yaitu sudut pertama dari orang yang berusaha dagang menggunakan istilah boleh, dan bagaimana dari sudut yang kedua jika saudara adalah pembelinya yang dibohongi, sehingga kita boleh melihat ada dari dua sisi. Ya, yang pertama adalah bahwa apa benar kalau kita mau jualan, kita mau dagang, maka harus pakai tipu-tipu sedikit, harus berbohong. Berbohong ini banyak ya, banyak hal. Seringkali yang pertama sering terjadi adalah pada waktu seseorang menawar, maka yang dia bilang adalah, waduh, gak bisa, modalnya aja gak dapet. Padahal sudah untung, ya, mungkin untungnya sedikit, tetapi karena dia ingin untung lebih banyak, maka dia mengatakan modalnya aja gak dapet. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga katakan, wah rugi kalau jual segitu. Padahal dia sudah untung atau untung sedikit. Yang ketiga, seringkali juga terjadi adalah mengatakan bahwa produk yang dijual itu adalah nomor satu. Padahal dia tahu produk itu bukan yang terbaik, biasa-biasa aja. Tetapi dia menceritakan bahwa ini yang terbaik, ini yang terbagus, menjanjikan begini, menjanjikan begitu, sehingga orang lain tertarik untuk membelinya. Ini yang sering terjadi di dunia dagang. Kalau dilihat dari segi pedagangnya, mungkin mereka menganggap ini sah-sah saja ya, bahwa mereka ingin mencari untung. Tadi dikatakan, kalau nggak bohong bagaimana bisa untung? Apa benar? Tetapi kalau saya mau tarik kembali, bagaimana seandainya saudara di pihak pembeli? Kalau saudara yang dibohongi, bagaimana rasanya dibohongi? Ya, saya yakin tidak seorang pun mau dibohongi, betul nggak? Saya rasa nggak ada. Ya, tidak ada yang mau dibohongi, termasuk saudara pedagang. Nah, kalau kita tidak mau dibohongi, apakah benar kita membohongi orang lain? Ya, kalau kita bicara dari etika, saya belum bicara ini di dalam hal Tuhan, saya baru bicara dalam hal etika. Apa boleh? Apa benar kita membohongi orang tapi tidak mau dibohongi? Nggak fair ya, saya rasa itu. Kalau bicara dari etika saja itu sudah tidak benar. Nah, bagaimana kalau kita melihat ini dari segi pandang Allah? Apa boleh kita berbohong? Kita lihat yang pertama dikatakan di dalam Injil Yohanes 8 ayatnya yang ke-44, demikian bunyinya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kalau kita
bilang boleh bohong dikit-dikit dalam dunia usaha, maka artinya kita juga adalah pendusta. Betul? Kalau dikatakan bahwa iblis adalah bapak dari segala pendusta, maka kita yang bohong-bohong sedikit, yang dusta-dusta sedikit, kira-kira jadi apa? Menurut saudara jadi apa? Anak pendusta, bukan? Ya, bagaimana saudara? Betul nggak? Artinya kita adalah anak pendusta. Kalau kita adalah anak pendusta, kira-kira senilai nggak dengan keselamatan kita? Senilai nggak dengan kita mencari uang untuk kehidupan kita, tetapi uang yang kita dapat itu adalah hasil bohong, hasil dusta, dan itu tidak berkenan. Artinya kita menipu orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Menurut saudara, apakah keuntungan itu halal atau tidak halal? Ya, halal atau tidak halal menurut saudara? Keuntungan yang kita dapat dengan cara yang tidak benar, yaitu berbohong, yaitu menipu pembeli kita. Nah saudara, kadang-kadang kita tidak sadar membohongi pembeli, ya, karena tujuan kita cari untung. Sekarang ini kita melihat dengan berita-berita TV yang begitu menakutkan, di mana produsen atau katakanlah pedagang membohongi pembeli makanan yang sudah busuk, kemudian diawetkan kembali. Ikan-ikan yang sudah busuk, ya, direndam dalam formalin, daging-daging busuk disimpan dalam formalin, kemudian disiram dengan darah. Supaya apa? Barang itu masih bisa dijual, tetap untung. Terpikirkah oleh pedagang bahwa akibat dari perbuatan itu, pembeli bukan saja hanya ditipu, tetapi pembeli pun bisa mengalami sakit penyakit. Bahkan mungkin saja pembeli itu yang memberi daging busuk itu menjadi sakit, menderita, bahkan sampai mati. Pernahkah terpikir oleh kita bahwa bohong-bohong kita kadang-kadang bisa membuat nyawa orang lain hilang? Akibat daripada berbohong, akibat dari pendustaan, akibat daripada penipuan itu sebenarnya sangat panjang. Mengakibatkan kerugian, bukan saja kerugian secara materi orang bersangkutan, pembeli, tetapi juga bisa menyangkut nyawa, kesehatan pembeli kita. Di firman Tuhan dikatakan, ya, kalau kita tidak mau orang lain melakukan itu kepada kita, maka kita pun jangan lakukan itu kepada orang lain. Betul tidak? Kalau kita mau disayang oleh orang lain, maka seharusnya kita juga bersikap menyayangi orang lain. Kalau kita tidak mau ditipu, kita juga jangan menipu. Ya, kalau dunia mengatakan itu hukum apa? Hukum karma. Kita berbuat apa, akan ada balasannya seperti apa. Kita juga temukan banyak kasus sekarang ini marak menjual barang dengan istilah KW. KW1, KW2, KW3. Ya. Banyak penjual yang meyakinkan pembelinya. Padahal kita tahu bahwa banyak barang tidak ada istilah KW-nya. Mana ada handphone istilahnya, ya. Ini iPhone asli, tapi yang ini KW1. Karena setahu saya Apple nggak pernah mengeluarkan produk yang KW. Yang ada adalah produk palsu. Tetapi oleh penjual diistilahkan produk KW. Nah, kalau kita bicara mengenai tipu menipu, berbohong ini sangat banyak sekali yang menjadi contoh yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dan akibatnya adalah sebenarnya kita ikut mengambil bagian di dalam merusak kehidupan orang lain. Ya, pada waktu kita berbohong ini sebenarnya kita sedang merusak. Kenapa? Karena tadi dengan jelas dikatakan iblis adalah
bapa segala pendusta. Dan kita tahu pekerjaan iblis hanya apa? Di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan apa? Iblis datang untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Itu pekerjaan iblis. Maka kalau kita juga ikut-ikutan, maka seperti tadi, kita mencuri milik orang lain yang seharusnya nggak berhak kita terima. Ya, pada waktu kita nipu sebenarnya kita lagi mencuri kekayaan orang lain. Kemudian kalau kita jual barang-barang yang membahayakan, kita sedang membunuh orang-orang itu. Apa bedanya kita dengan pembunuh yang sebenarnya? Sebenarnya kita nggak beda jauh. Sadarkah kita kalau seandainya kita berbohong mengenai makanan-makanan yang sudah kedaluarsaan, yang sudah rusak, kemudian dibikin sedemikian rupa menjadi sepertinya baik sehingga dikonsumsi oleh orang lain, sadarkah engkau bahwa engkau adalah tidak beda dengan teroris? Kalau teroris membunuh orang dengan bom secara langsung, ceker. Tapi sadarkah engkau bahwa engkau sedang membunuh orang dengan pelan-pelan? Mana lebih sadis menurut saudara? Membunuh orang sekaligus dar atau membunuh orang dengan pelan-pelan? Yaitu apa? Menjual barang-barang yang sudah daluarsa, yang dicampur formalin, pupuk urea, minyak yang dicampur dengan oli, yang dicampur dengan segala macam. Sebenarnya kita adalah pembunuh-pembunuh berdarah dingin. Dan bersyukur gak masuk penjara di dunia ini. Tetapi sadarkah engkau bahwa kita akan masuk penjara seumur hidup selama-lamanya di neraka, dalam api yang panas, karena kita adalah pembunuh-pembunuh yang berdarah dingin. Itu semua akibat apa? Kita belajar mulai dari hal yang kecil. Ya, saya yakin kita nggak punya niat. Kita nggak punya niat untuk membunuh orang, untuk merusak orang. Tetapi karena keinginan kita mencari untung, keinginan kita mendapatkan untung yang lebih besar, maka kita berani mulai berbohong dari hal yang kecil. Dan karena kalau kita sudah biasa berbohong dari hal-hal yang kecil, maka di luar sadar kita sudah jadi pengikut iblis. Dan iblis akan memasukkan kita dan akan mengajar kita mulai dari berbohong yang dari yang kecil, makin lama makin besar dan semakin besar tanpa kita sadari. Sadarkah Anda, seandainya barang yang sudah daluarsa itu dijual oleh saudara dan kemudian dimakan oleh keluarga Anda yang tidak tahu. Mungkin kita nggak tahu, kita jualan, yang beli siapa, kemudian beli seseorang, kemudian ada anak kita, istri kita, suami kita datang ke rumah itu, kita kemudian makan juga barang itu, dan kemudian keluarga kita keracunan. Pernahkah terpikir oleh kita bahwa perbuatan kita ini bisa berbalik? Dimana kembali tadi saya katakan hukum karma dikatakan berlaku, yaitu hukum apa? Tabur tuai, menabur apa? Menuai apa? Pernahkah terpikir oleh kita seandainya itu berbalik? Atau ya, katakanlah kita jual ikan, kita lakukan itu. Kemudian kita makan ayam, ternyata ayam juga dilakukan oleh pedagang ayam. Atau kita makan daging, kemudian pedagang daging melakukan hal itu. Sehingga kita tukar-tukaran penyakit. Terpikirkah oleh kita bahwa hal itu? Sehingga kita gak sadar. Karena kita mau bohong, karena kita mau cari untung, maka kita adalah pembunuh-pembunuh massal. Yang tidak kita sadari. Yang sekali lagi saya katakan, apa bedanya dengan teroris? Yang kita kecam, yang kita bilang, wah sadis, sungguh sadis, pakai bom, hancur. Kita mengecam mereka. Tetapi kita seringkali kita lupa, kita ikut mengambil bagian
melakukan itu sedikit-sedikit demi sedikit, bahkan lebih kejam lagi. Nah, saudara penonton yang sangat dikasihi oleh Isa Al-Masih, kalau kita menyadari kita adalah orang-orang yang dikasihi, kalau kita mengatakan bahwa Allah kita Allah yang maha kuasa, maha kasih, maha penyayang, kalau kita punya iman, percaya bahwa kita sebagai anak tidak akan mati kelaparan, bahwa apapun yang kita kerjakan akan berhasil, maka seharusnya kita tidak melakukan hal itu. Kenapa? Coba kita lihat di firman Tuhan di Perjanjian Lama, di Amsal 10 ayat 22. Demikian bunyinya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Artinya apa? Bahwa semua berkat, semua rejeki sebenarnya bukan bergantung kepada apa yang kita kerjakan. Bukan bergantung kepada usaha manusia kita meyakinkan pembeli untuk membeli. Bahkan sampai berbohong, sampai menipu, sampai menyusahkan pembeli. Seharusnya itu tidak boleh terjadi. Kalau kita mengatakan kita adalah umat beragama, orang yang punya iman, punya Tuhan, punya Allah, itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena bagi saya percaya bahwa kalau saya dagang, kalau bukan Tuhan yang kirim pembeli, Tuhan yang kirim berkat itu, maka semua sia-sia. Apapun tadi dikatakan, jeripaya kita nggak akan nambahkan. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saya terlalu yakin ya, bahwa kalau memang sudah berkatnya, orang bilang sudah rezekinya, nggak akan lari. Istilahnya, betul nggak? Rezeki itu nggak lari kemana-mana, orang beristilah. Kalau kita yakin rezeki nggak lari dari mana-mana, karena semuanya itu adalah berkat dari Allah, berkat dari tempat yang maha tinggi, yang memang sudah disediakan bagi kita, maka kita tidak perlu berbohong di dalam kita menjual. Kita cukup bilang apa adanya. Ya, kalau memang untung sedikit, kenapa kita nggak terus terang, maaf saya nggak bisa jual dengan harga sekian. Saya harus bayar karyawan, bayar gaji, untung segitu nggak bisa, saya nggak bisa. Cukup kita nggak perlu bohong bilang, wah rugi, wah belum modalnya aja nggak dapat. Kita nggak perlu bohong, betul nggak? Kalau memang ini barang bekas, kenapa kita harus bilang ini barang baru? Kenapa kita nggak terus terang ini barang bekas? Kalau orang yang mau, saya yakin kalau itu sudah rezekinya, walaupun itu barang bekas atau barang itu kurang bagus, orang akan membelinya. Kenapa? Karena sesuai, ada harga, ada barang. Ya, nggak ada barang yang bagus murah harganya, betul nggak? Kalau memang orang mau beli yang murah, dia harus terima resikonya mendapat barang yang kurang bagus. Kenapa kita harus berbohong? Kalau kita adalah umat beragama, mari, saya berharap dengan pesan hari ini kita tangkap bahwa hanya berkat rezeki itu dari yang atas, bukan usaha manusia kita. Dan artinya juga sebenarnya kalau kita melakukan itu, maka kita tidak memandang Tuhan. Betul nggak? Kita tidak menganggap bahwa Allah lah sumber rezeki itu, Allah lah sumber berkat itu. Kita menggunakan cara kita. Jadi apa gunanya kita sembahyang? Apa kita gunanya datang beribadah kalau kita melakukan hal-hal itu? Tidak. Seharusnya sebagai umat beragama, sebagai orang yang percaya bahwa kita punya Allah yang baik, mari hari ini saya mau tantang saudara untuk kita tinggalkan semua yang tidak baik itu. Saudara penonton yang sangat dikasihi Tuhan, sekali lagi kalau kita pernah lakukan itu, mari kita punya komitmen, kita stop mulai hari ini. Kita tidak lagi menjadi anak-anak pendusta. Kita tidak lagi menjadi anak-anak iblis yang membohongi orang. Bahkan merugikan orang lain, bahkan membuat nyawa orang lain hilang karena perbuatan kita. Dan mari, saya mau ngajak kita kembali. Kita punya Allah yang baik, Allah yang luar biasa.
yang sudah mau datang ke dunia menjadi manusia, yaitu Isa Al-Masih yang berkorban supaya saudara dan saya nggak mati konyol, tapi saudara dan saya hidup, dan hidup yang baik, hidup yang diberkati Tuhan. Ya, mari apa yang telah Isa Al-Masih, yang Yesus lakukan bagi kita, jangan kita buang begitu saja. Kita harus mensyukuri bahwa kita hidup sekarang ini adalah anugerah, adalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Betul? Maka mari andalkan Dia. Andalkan Dia yang sudah berkorban buat saudara dan saya. Dan kita tidak lagi melakukan. Saudara mau? Baik, saya mau ngajak saudara untuk masuk dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, hari ini saya datang ke hadirat-Mu dan saya minta ampun sebesar-besarnya buat dosa, kesalahan saya. Kalau selama ini saya sering berbohong, saya sering menipu, saya sering mengatakan ketidakbenaran. Saya sering membuat orang lain rugi dengan berbohong, bahkan membuat orang celaka. Ampuni kalau saya tidak sadar melakukannya. Dan hari ini saya percaya oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu, oleh pengorbanan Isa Al-Masih, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, maka saya diampuni. Dan saya berjanji, mulai hari ini saya tidak akan melakukan itu lagi. Saya akan jujur mengatakan apa adanya. Saya tidak akan menjual barang-barang yang sudah daluarsa. Saya tidak akan menjual barang-barang yang sudah busuk. Saya tidak akan menjual barang-barang yang bisa membawa penyakit, yang merugikan orang lain. Saya tidak akan melakukannya lagi. Saya akan dagang, jualan dengan baik, dengan benar. Karena saya tahu rejeki berkat itu dari Engkau ya Allah. Hanya Engkaulah sumber berkat itu yang sanggup memberkati saya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini, dan saya percaya mulai sekarang hidup saya berubah. Pada waktu saya mengandalkan Engkau dalam dagang, dalam jualan, maka saya percaya pintu-pintu akan dibukakan dan berkat-berkat akan dicurahkan pada saya. Pada waktu saya mengandalkan Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Tuhan sangat mengasihi kita semua. Amin. Baik, kalau masih ada saudara yang penasaran atau ingin berdiskusi, boleh hubungi saya melalui email atau SMS di bawah ini. Terima kasih sudah mengikuti bersama saya Jamie Suhadi dalam program Berjalan dalam Kasih Karunia Allah. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.